Halo. Halo. Oh ya, oke, maaf ya tadi. Iya. Oke. Ya, ini jadi barang konsumsi. Wah, ini ada Adrian. Selamat bergabung Mas Adrian. Adrian udah. Oke, Bu Fatin. Oke, selamat bergabung. Ini ada Mas Nasikin. Selamat bergabung Nasikin. Oke, sehat semua ya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Barang konsumsi ya, pemasaran barang konsumsi dan barang industri ya. Jadi kalau untuk barang konsumsi ya dengan pengertian bahwa barang yang dikonsumsi oleh konsumen pada umumnya dan sebagai barang akhir ya. Ya pada umumnya berarti ya kita semua seluruh masyarakat itu pasti mengkonsumsi namanya barang konsumsi ya, barang yang dikonsumsi untuk harian terutama barang-barang kebutuhan pokok ya. Ya, contohnya ya seperti yang kita pakai dan pokok setiap hari. Terus di sini bisa dilihat bahwa barang yang konsumsi itu dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen untuk keperluan pribadi atau rumah tangga yang bersifat sekali habis. Barang tersebut berbeda dengan barang-barang digunakan dalam proses produksi ya. Jadi beda ya meskipun tetap semua saling keterkaitan seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini. Ya, jadi produk itu kan ada barang konsumsi, barang industri atau bisnis produk ya. Ya, diantaranya untuk barang konsumsi ada 4 poin yang nanti akan kita bahas di sini ya. Ada convenience product, shopping product, specialty product, and sub product. Oke, nah ini. Sekarang kita bahas satu persatu. Convenience goods atau barang-barang pokok ya, seperti yang kita ketahui barang-barang pokok berarti ya barang yang setiap hari kita pakai untuk mendukung kebutuhan kita ya, untuk mendukung kebutuhan kita diantaranya ya dari untuk makanan setiap hari, untuk baju dan lain sebagainya ya, yang intinya yang kebutuhan pokok yang pasti semua orang membutuhkan. Itu yang dimaksud dengan barang konsumsi ya. Selanjutnya ya contohnya ini tadi ya. Selanjutnya ada shopping consumer good atau barang-barang ya belanja konsumen ya. Yang dimaksud di sini adalah bahwa jadi barang consumer good termasuk yaitu peralatan rumah tangga dan pakaian. Jadi penunjang juga, penunjang untuk kebutuhan pokok. Ya, kita lanjut dulu ya. Yang ketiga, specialty consumer good atau barang konsumen khusus ya. Karena ini sudah bersifat khusus, otomatis ya ada segmen-segmen tertentu ya dalam pemasaran dan terhadap barang specialty consumer good ini. Ya, jadi ini termasuk barang-barang mewah ya, barang-barang mewah ya, diantaranya ya itu untuk menunjang kebutuhan sehari-hari juga, akan tetapi masuk kategori barang mewah. Contohnya seperti perhiasan, mobil, ini termasuk specialty consumer goods. Terus yang keempat ada unsold consumer good atau barang konsumen yang tidak dibeli ya. Barang konsumen yang tidak dibeli, jadi barang yang belum dikenal atau sudah diketahui namun belum terpikirkan untuk dibeli oleh konsumen. Namun ada beberapa anggota pasar yang sudah membeli unsold consumer good ya. Jadi barang itu barang khusus ya. Contohnya seperti asuransi jiwa dan asuransi yang lainnya. Oke, masih menyimak ya semua? Halo? Masih, Bu. Masih menyimak ya? Oke, sekarang kita mulai ya diskusi, atau ada yang ditanyakan? Mungkin sebelum kita lanjutkan, atau ada pembahasan diskusi lebih lanjut terkait
apa namanya, jenis-jenis kelompok barang konsumsi, kategori barang konsumsi? Halo, Belum ada, Bu. belum ada. Oke, kalau belum ada berarti saya ya yang bisa mungkin tanya ke kalian ya mahasiswa ya. Yang pertama, halo, ada Rica. Rica di mana Rica? Halo, Rica Adis. Adis, halo. Yang masih on siapa ini? Ada Jelin? Saya, Bu. Oh, Mas Denny, ya oke. Ya, kita diskusi tentang ini barang-barang konsumsi ya. Barang konsumsi ini pastikan semua kita membeli untuk dikonsumsi ya. Seperti yang tadi dikatakan bahwa barang konsumsi adalah barang pokok ya, yang mana dipakai sekali habis ya. Oke. Sejauh ini Mas Denny ya, bagaimana memanai barang-barang konsumsi yang terutama poin nomor satu, convenience goods atau barang-barang pokok tersebut dalam memenuhi kebutuhan kita, pemasarannya seperti apa menurut Mas Denny sejauh ini yang diketahui? Saya, Bu, mencoba untuk mendalami dulu, Bu. Ya, Masih kok ngawang ini. pemasarannya. Tentu kan pemasaran antara barang konsumsi dan barang industri tentu kan berbeda. Nah, Berbeda ini. menurut pemahaman Mas Denny terkait dengan barang-barang pokok ya, terutama yang convenience goods ini, untuk pemasarannya seperti apa? Kalau ditinjau dari jenis barangnya kan barang konsumsi, mungkin pemasarannya ya langsung terjun ke konsumennya langsung, Bu. Langsung ke konsumen ya. Jadi mungkin Iya. lebih lebih praktis seperti itu ya. Iya. Jalur distribusinya mungkin lebih praktis, lebih simpel mungkin seperti itu ya. Iya. Oh ya, oke. Jadi Contohnya, ya, contohnya Mas Denny. ya kalau secara umum barang-barang pokok seperti di pasaran ya seperti barang yang kita butuhkan sehari-hari seperti beras, Sehari-hari. eh, seperti Ya, eh, minyak goreng, seperti gula, kopi, dan oke, lain-lain. Barang-barang pokok yang kita gunakan oke, sehari-hari. oke. Beras dan lain sebagainya ya. Untuk kebutuhan, maksudnya peralatan mandi dan lain sebagainya. Tentu karena Iya, barang itu dibutuhkan oleh masyarakat luas dan semua orang pasti membutuhkan ya. Tentu untuk jalur distribusi pemasarannya tentu juga lebih mudah, dalam artian bahwa bisa iya. dijumpai di mana saja kan begitu, baik itu toko kecil, toko retail, ataupun ya Di mungkin masih supermarket atau di di supermarket toko. itu Iya, ya. Jadi intinya memang bukan yang di agen-agen besar atau distribusi iya, besar bukan. seperti itu ya. Beda lagi Oke. dengan yang barang khusus tadi, Bu, ya. Oke, betul ya. Hmm, Jadi lebih mudah untuk dijumpai di ya lingkungan sekitar kita, tentunya seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Denny. Mungkin ada tambahan Mas Denny? Ya ini belum, Bu. contohnya. Belum, oke. Sebentar, selanjutnya ada Mas Hari Azhari. Halo, masih menyimak Mas Azhari? Oke, ada Nabel. Ya Bu, masih. Masih oke. Selamat bergabung Nabel. Selamat bergabung Nabel. Iya, Oke. Bu. Ya, oke, oke, Nabil bisa langsung ini ya, nyimak ya. Oke, untuk Mas Azhari terkait dengan barang konsumsi, yang kedua kan ada shopping consumer goods ya, belanja barang konsumen. Tentunya karena ini juga masuk shopping otomatis ya, memang kebutuhan pokok juga, tapi bukan kebutuhan pokok utama, seperti itu ya.
kalau menurut dengan contoh ya ini ya ada di sini ada peralatan rumah tangga dan pakaian. Kalau menurut Mas Azhari bagaimana sih apa namanya pemasaran untuk bentuk apa namanya shopping consumer goods ini sejauh yang diketahui Mas Heri, apakah mungkin uh, juga harus di tempat-tempat tertentu, apakah lebih mudah juga mungkin dijumpai di tempat-tempat pemasaran seperti itu, ataukah butuh lebih strategi lagi? Halo? Ya Bu, Menurut Mas Azhari gimana untuk shopping consumer good ini? Sejauh ini pemasarannya bagaimana menurut? bagaimana pemasarannya gimana Bu? Karena kan ini kan consumer good ini kan termasuk peralatan rumah tangga, ya pakaian, ya contohnya bisa dilihat di sini ya. Jadi yang dimaksud pakaian itu pakaian tentu tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga sudah lebih kepada gaya hidup juga, ya. Jadi yang dimaksud di shopping consumer good ini juga sudah termasuk pakaian yang untuk ya gaya hidup ya atau mengikuti tren mode seperti itulah. Sejauh ini pemasarannya menurut Mas Azhari bagaimana? Untuk apa namanya strategi pemasarannya? Oh, kalau menurut saya ini kan eh, kebutuhan tambahan ya Bu ya. Ya, Buat betul. kalau menurut Ya, saya pemasaran buat kayak membeli baju atau peralatan perabotan gitu kan sesuai kebutuhan aja. Kalau misalkan apa kita butuh kurang ini, kurang barang ini apa pengen baju sepertinya kan bisa bisa beli gitu Bu. Maksudnya nunggu nunggu momen yang tepat gitu Bu. Apa tahun oke. baru, apa lebaran, setahun sekali baru beli baju. Iya, Iya, momen. tapi sekarang ini ya, maksudnya beli baju itu kemungkinan kecil kalau setahun sekali ya itu ya. Memang karena masyarakat kita sudah masuk di sini ya, shopping ini ya, Iya. shopping consumer consumer goods ini ya. Intinya Iya, seperti itu. benar. Ya, memang juga tergantung bagaimana kita bahasanya apa ya? Kan kalau Jadi sebentar, ya Bu, mengikuti tren mode jadi apa namanya? fashion Bentar, Bu, fashion. bahasanya fashion ya, terus Ya. kita jadi apa namanya bahasanya apa tuh bahasa trennya lagi itu loh Eh, Entrepreneur. apa gimana Mas Denny yang tahu apa Den? jadi pakaian itu kan kalau pakaian yang memang sesuai dengan Stylish, dalam stylish. artian ya gimana kalau yang sudah Stylenya pakaian yang kita mengikuti tren itu kan bukan masuk kebutuhan ini lagi bukan kategori convenience good tapi sudah masuk ke shopping. Kalau yang pakaian-pakaian yang memang perlu diperlukan itu kan masuk convenience good ya. Tapi kalau sudah pakaian itu kayak kita mengikuti tren yang karena kita biar tidak bilang ketinggalan zaman dan lain sebagainya itu kira-kira masuk di shopping sini enggak Iya, dengan Bu. mengikuti gaya tren ya. Karena iya. dari Gini sudut loh Bu, pandang pengertiannya tadi kan butuh pemikiran dan juga perencanaan untuk membeli barang ini. Iya, sekarang betul. tergantung budgetnya Bu. Kalau budget kita banyak ya, kita mau beli apa bisa beli Iya, baju, beli apa gitu. Kalau budgetnya kita pas-pasan gimana? Beli iya. jodoh, Mas. Betul. Jadi makanya itu kan begitu juga seperti pakaian kan masuk di sini ya. Tetapi di sini pakaian juga masuk karena kan barang pokok ya. Tapi kan sesuai dengan Iya, kebutuhan. Tapi kalau pakaian disesuaikan yang dengan kita sudah kondisi. kondisi atau ya kondisi pertama kebutuhan budget. Tapi kalau kita eh, meskipun pakaian tapi sudah mengikuti ya karena tren, karena ketan, karena dan lain sebagainya. Tapi ya budget kadang juga ya bisa dicari dalam artian seperti itu. Berarti kan kita sudah masuk ke consumer apa namanya shopping consumer Shopping. good ini. Good. Ya, masuk ke shopping consumer good ini. Begitu juga peralatan. Korban nama korban ini loh, bahasanya apa sih?
korban pemasaran apa Iya, bahasanya Bu. kadang ditawari ya. Kita Iya, Korban nggak Bu. butuh iklan. tapi karena Korban iklan, Bu. bahasanya korban iklan ya betul ya. Ya, jadi Kalau yang kadang itu. diingatkan kan itu apa Berarti kan namanya pemberitahuan dari Shopee itu kan bunyi kan Bu kadang. ya betul itu Nah, makanya itu menggoda selera gitu. Diskon 40% untuk barang-barang betul. Anda, Cincin. Oh iya, oke Nafel ya, hati-hati ya. Ya Jadi dari betul situ kan seperti itu. kita bisa lihat Bu sudut pandang dari strategi pemasarannya kalau ditinjau Betul, dari sudut pandang produsen. Jadi betul. produsen itu melihat konsumen dengan eh, barang-barang ini kan nggak seberapa pokok atau mungkin sangat dibutuhkan, tapi Dibutuhkan ya. Akan nah, tetapi ya itu bahkan tadi. tetapi dengan konsumen yang membuka peluang untuk mereka menyediakan barang ini, maka produsen Iya, pun memiliki strategi dengan cara strategi. tebar diskon tadi, terus Oke. dengan pakaian ini Anda akan menjadi awet muda kan seperti korban ikan. Nah, Jadi seperti itu. Jadi kelihatan kan, mungkin lebih nah, ya. Maksudnya apa ini jadi Den? orang walaupun sudah punya banyak baju, tapi Iya, kalau dia tergoda melihat juga strategi ya pemasaran dari pemasaran. produsen seperti demikian, maka konsumen tadi akan menjadi tertarik dan mencoba, maka terbelilah barang tersebut. Iya, betul. Jadi itu kan masuk di shopping consumer good ya. Consumer Jadi good. Ya. itu adalah salah satu strategi ya, strategi pemasaran yang dilakukan oleh apa namanya konsumen. Dalam artian ya sehingga konsumen itu tergoda ya karena ya itu tadi korban iklan iming-iming ada diskon nanti Nah, dengan pakai ini kelihatan lebih ya maksudnya mengikuti tren atau seperti kelihatan lebih artis dan lain sebagainya. Itu kan salah walaupun satu ya, strategi yang dipakai ya. bahkan realitanya walaupun si konsumen dari pihak konsumen ini kondisinya Hmm, serba kekurangan pun akan ditekad walaupun betul, dengan menyicil ataupun bayar panen pun betul. ditekad karena Iya, iya. Waduh Mas Denny. Ini karena ini kondisi mengikuti di tren ya, kita ya dan mengikuti juga tren itu tadi ya. eh, iming-iming Betul. dari strategi pemasaran produsen tadi. Ya, betul. Jadi kembali lagi ya semua bahwa strategi pasar yang dipakai sehingga konsumen yang memang tidak butuh setelah ada strategi bahasa iklan ya seperti itu atau diskon ya bonus dan lain sebagainya sehingga mereka itu spontanitas ya spontanitas juga ikut membeli dan menganggap bahwa itu adalah ya saya perlu beli ya seperti itu ya itu salah satu strategi ya strategi pemasaran untuk intinya bahasanya ya menjebak konsumen sehingga konsumen juga tertarik dan akhirnya membeli. Ya, berarti masuk di shopping consumer good ini tadi. Ya, ada pendapat lain mungkin? Halo? Yang cewek, halo? Ada Jelin, Rica, Adis, Adrian, halo yang cowok, Adrian sama Nasikin. Gimana menurut pendapat kalian? Halo Adrian? Bu. Ya, gimana menurut Adrian terkait ini kan ada beberapa kelompok barang apa namanya konsumsi ya ya diantaranya tadi kebutuhan pokok ada yang shopping ini ya ini kan bagaimana produsen memainkan atau melakukan strategi untuk menarik apa namanya konsumen ya secara spontanitas dengan uh, nilai atau iklan yang disampaikan tadi spontanitas menggugah keinginan untuk membeli meskipun mungkin kadang tidak butuh. Menurut Adrian gimana ini? Maksudnya strateginya yang dipakai itu dengan bahasa-bahasa kadang ya seperti yang kita ketahui ya apalagi dengan media yang ada. Dengan pendapat teman-teman tadi atau kondisi yang ada ya di sekitar kita, di tempat kita, bagaimana pendapatnya? Ya sebenarnya cukup hampir sama-sama kayak teman-teman. Cuma kan terkadang kalau kebutuhan itu mereka tidak dibutuhkan, mesti tidak mereka tidak sangat memprioritaskan kebutuhan tersebut. Cuma kan itu tetap dibutuhkan, bukan kayak tadi kan dicontohkan tempatnya kayak baju, kayak perabotan. Ya itu kan mereka hampir sama kayak kebutuhan pokok, cuma tidak pokok. Tapi mereka butuh. Nah, jadi kan mereka tetap
pemasarannya hampir sama kayak kebutuhan pokok. Cuma terkadang kan eh, gimana ya? Mereka harus menempatkan barang-barang mereka di semua kayak toko-toko itu tetap ada. Cuma kan Hmm. ada kalanya kebutuhan itu kan maksudnya ada batas nganunya Bu ya. Maksudnya kayak kebutuhan tadi kan ada batas pemakaian. Nggak Pemakaian. setiap hari beli kan. Nah, jadi kan tetap ada stok di setiap toko tetap ada stok. Cuma Iya, terkadang kan oke. mereka belinya tidak setiap hari. Iya, oke, oke. Oke, jadi memang kan ya intinya bahwa semua dengan semua ya untuk apa namanya barang konsumsi pemasaran pun juga harus dipakai. Cuman yang ini kan harus lebih ekstra ya bagaimana menggugah minat mereka yang awalnya tidak butuh akhirnya jadi tertarik minat dan membeli akhirnya tetap itu dipakai meskipun mungkin tidak dipakai setiap hari seperti itu ya. Ya, Jadi Bu Nazim. oke. Ada pendapat lagi mungkin? Ya, Bu. Jeli, silakan. Terima kasih ya ke Adrian tadi. Azari juga, Denny. Jelin silakan. Ada pendapat atau ada yang mau ditanyakan? Tuh apa namanya kalau promosi kan biasanya ada brand ambassador. Nah, biasanya kan pengaruh dari artis atau idola tersebut tuh Iya, walaupun barangnya nggak butuh itu kalau yang pakai dia pasti penonton juga bakal iya, beli apalagi giring dari kan pasti kalau ada artis ada fansnya. Nah, iya, kalau misalnya oh betul. yang pakai misalnya artis A berarti fansnya kalau misalnya karena yang pakai Hmm, fans A ini jadi walaupun dia nggak butuh barang itu tapi dia menghargai produk karena sebagai fansnya kayak gitu. ya Kayak itu. gitu kan. Jadi kadang akhirnya ya itu tadi rasa ingin dihargai itu kan ya sebagai fan-nya mungkin seperti itu ya. Ya. Itu Ya, juga menggugah selera aku karena yang oke. pakai si artis A gitu. Brand ambassador atau sekarang biasanya apa? Endorse ya, endorsement itu Ya, ya. mirip Ya, endorse. betul. Kalau endorse kan tapi cuma sekilas sebut, tapi kalau brand ambassador Sekilas. kan udah jadi Eh, patokan. lebih lebih apa kompleks maksudnya seperti itu dengan produk yang ditawarkan itu ya. Iya, Oke. betul. Bu, Oke, bahkan ada pandangan seperti ini, Bu. gimana Ya ya? mungkin nggak tahu dari beberapa orang memandang Hmm, cara cover itu kesuksesan dilihat dari penampilannya. betul. Makanya kalau tren Iya. tren fashion dan stylish Hmm, terus update itu ya jadi ada menganggap yang penting, ada sebagian hmm, orang yang menganggap penting oke. karena ukuran percaya diri seseorang ada yang menganggap Dari berasal dari penampilan penampilan. fisiknya, fisik luar Oke. seperti barang yang dipakai atau mungkin Oke. peralatan yang dipakai atau Betul. faktor pendukung lainnya. Atau mendukung lagu betul. Jadi memang kan ya tidak bisa Iya, dipungkiri ya Bu. memang sebagian masyarakat ada yang masih berpikir seperti itu ya tentang bagaimana kualitas kita itu kadang masih dilihat dari penampilannya kan seperti itu penampilan di luar ya seperti apa yang dipakai dan lain sebagainya itu tadi. Oke. Betul. Lainnya oke. Ada pendapat? Adis? Iya, Bu. Karena glow Bagaimana? up saja nggak cukup kalau nggak fashionable. Nah, itu Gini loh Bu, kalau kita ibaratkan masa kita mau ngapel ke rumah ya gebetan kita betul. pakai pakai kaos bal-balan terus sama sarung kan nggak mungkin lah Bu. Iya. Bayangkan, Eh, makanya itu sangat tidak bisa dibayangkan pakai sarung terus kaos sepak bola. Selamat malam Bu. bisa langsung dibawakan ini ya Safulidi ya enggak Penampilan juga juga sih menyesuaikan dengan ya kondisi keadaan lingkungan betul sekitar kita. Makanya paling tidak itu kan Itu kesan kapan pertama disunat kan nenek? di awal penampilan ya untuk selanjutnya nah kan dalamnya hati kan seperti itu ya ya oke lainnya mungkin ada pendapat lagi sebelum saya lanjutkan Adis Lanjut, Bu. lanjut dulu ya Ya, oke lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. lanjut oke terima kasih selanjutnya ya ini yang ketiga ada specialty consumer good ya, jadi barang konsumen khusus ya. Jadi barang konsumen khusus ini termasuk yang barang-barang sudah ya memang bagi sebagian itu juga kebutuhan, tapi bagi sebagian kadang masih dianggap sebagai ya ya itulah apa namanya tren atau
gaya hidup seperti itu. Contohnya di sini ada mobil dan perhiasan. Ya, bagi sebagian memang itu kebutuhan atau investasi ya, kalau seperti perhiasan. Tapi bagi sebagian ya itu karena ya itu tadi ya tentunya kembali lagi pada budget anggaran masing-masing kan seperti itu. Ya, untuk yang specialty consumer good, betul tidak? Atau ada pendapat lain mungkin? Betul, Bu, setuju. Ya, bagaimana? Yang lainnya? Betul, betul. Rica, ayo, halo. Gimana Rica? Ya memang kalau untuk specialty customer goods itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang mempunyai dompet tebal, Bu. Dompet tebal. Untuk orang yang kalangan bawah mungkin. Halo, ya Rica, gimana? Halo, Rica? Bu. Ya, bisa dilanjutkan? Ya itu Bu tadi yang specialty customer goods itu kan memang diperuntukkan untuk orang-orang yang ekonominya kelas tinggi atau yang memang orang kaya. Kalau untuk orang yang kelas bawah atau menengah mungkin kurang bisa untuk digapai atau gimana? ya gitu Bu pokoknya. Gitu. Oke. Ada yang mungkin tanggapan dari yang disampaikan Rica? Setuju, tidak setuju dengan alasan atau argumentasi? Oke. Apakah yang punya ini harus, ya mungkin yang disampaikan Rica tadi kan kelas menengah ke atas, ataukah semua kalangan bisa ya untuk memperoleh itu? Tentunya semua ada proses ya dan usaha kan seperti itu. Bagaimana menurut pendapat kalian? Dari yang disampaikan Rica ada tanggapan? Ada Bu. Silakan. Gimana? Kalau menurut saya itu masalah kelas menengah ke atas, kelas menengah bawah itu kalau menurut saya itu sebenarnya semua sama sih Bu, tergantung tergantung selera. Tergantung pemilihan barangnya mau cukup nggak ini budget saya. Cukup nggak nanti ini uangnya gitu kan Bu. Ya menyesuaikan apa namanya Ibu ya, isi dompet anggaran, kebutuhan, isi dompet. Ya. Jadi nggak kan sama aja Mas Heri. Gimana? Ya kan tadi kalau menyesuaikan dompet kan berarti memang kalau dilihat dari segi ekonominya kan emang begitu. Ya. Berarti intinya kalau menurut Rica kan berarti ya tidak bisa, ya paling nggak harus ya menengah ke atas. Tapi ada pendapat juga bahwa tidak semuanya, tergantung daripada budget atau isi dompet yang dimiliki, tapi tidak harus pada level tertentu kan begitu. Gimana? Ya, bahkan ada yang seperti ini Bu, kalau saya Bu. Gimana? Melihat barang-barang konsumen khusus, ini kan barang-barang yang dikategorikan barang-barang mahal kayak gitu. Iya, betul. Nah, kalau dari saya dan ada juga beberapa pengalaman dari teman saya, itu berusaha membeli bukan karena untuk dipakai, ya mungkin dipakai paruh waktu, tapi di kemudian hari bisa dijual lagi kalau sedang membutuhkan uang. Betul. Jadi berarti itu namanya masuk di investasi juga kan seperti itu. Investasi dengan kita dengan keuntungan kita bisa memakai sebelum barang itu terjual. Mungkin dijual saat butuh atau saat harga tinggi. Contohnya apa? Contohnya apa mungkin? Kalau yang dalam waktu dekat kemarin sepatu saya Bu. Sepatu, oke. Ya. Ya, berarti itu kan intinya. Sepatu ini dengan bandrol kemarin ya hampir lumayan, hampir 1 jutaan, tapi pas ketika saya beli itu ada diskon 50% dari official shopnya. Terus saya beli, kemudian saya pakai selama setengah tahun. Kemudian kemarin saya butuh uang, saya jual lagi 700, masih laku. Masih dapat untung ya masih Anda. Dapat keuntungan pakai dan keuntungan real secara materi. Oke. Dari saya seperti itu. Ya betul, jadi ya sebenarnya bisa jadi nilai investasi juga ya, itu ya tergantung ya bagaimana kita ya itu harus tahu selanya siapa segmennya kan seperti itu, dalam artian bahwa contohnya seperti yang Mas Denny contohkan bahwa sepatu itu kan berarti kan ya untuk segmen-segmen tertentu lah, pada saat ada memang yang butuh dengan
mereka membutuhkan dan kita merasa bahwa kita sudah membeli dan kita dapat untung, kalau mau dijual dapat keuntungan, kenapa tidak, kan seperti itu. Jadi jangan kadang aku senang emang tak jual meskipun oleh berarti, nah itu kan memang beda lagi, dalam artian berarti mungkin untuk koleksi aja kan begitu. Iya. Oke. Terus Rica, halo. Oh iya, ada pendapat lagi mungkin sebelum saya menambahkan atau memberikan gambaran terkait sebenarnya bisa aja Bu. Gimana? Sebenarnya bisa aja Bu dari semua kalangan, asalkan yang kalangan yang menyesuaikan dompet itu tidak memaksakan diri untuk memakai barang mewah, udah itu aja. Maksudnya untuk hal yang untuk pamer. Itu maksud saya seperti itu. Yang penting jangan seperti itu. Oke, dalam artian ya berarti ya disesuaikan dengan budget dan kebutuhan kan begitu ya. Oke. Kalau ya, Bu Fatim ada pendapat lagi ya mungkin nanti untuk gambaran ya, baik mungkin Rica dan yang lainnya baik cewek cowok. Jadi di sini kan ada specialty consumer good ya. Jadi barang khusus di sini ada contoh mobil dan perhiasan. Yang masuk investasi itu yang mana? Mobil atau perhiasan? Perhiasan. Mobil, oke. Nasikin, halo tadi Nasikin on ini, ayo apa Kin? Yang termasuk barang investasi perhiasan, Bu. Perhiasan, oke. Menurut Nasikin, kenapa perhiasan? Alasannya apa? Harganya tiap tahunnya bisa naik, bisa turun, Bu. Tapi kalau kendaraan, setelah dipakai pasti harganya turun, Bu. Oke. Nah, kalau mau kendaraan itu dirawat terus dijual lagi gitu? Ya, kalau sampai jadi barang antik ya menjadi investasi, Bu. Tapi yang nggak kanti tuh, Bu, jadi barang antik. Oke. Wow. Terus, kalau biaya perawatannya, Bu, ikut siapa? Ya. Oke, ya berarti kan harus diperhatikan juga untuk biaya perawatannya kan begitu kalau untuk mobil. Tapi ya semua tergantung pada individu kan begitu. Terus tadi ada Mas ini Ari Azhari. Tadi pilih apa untuk investasinya? Saya milih mobil. Mas juga perhiasan juga. Alasan? Ya. Kalau mobil kan kalau mobil yang tahun-tahun lama kan sekarang udah mulai tenar lagi, Bu. Iya, oke. Ya. Nah, itu kan tergantung perawatannya, Bu. Kalau harga jual, kalau mobil itu gak lebih mahal, Bu, kalau yang klasik gitu. Yang klasik gitu ya. Berarti kan intinya buat kolektor gitu, Bu. Kolektor, oke. Berarti kan segmennya ya nanti kalau mau seperti yang mobil-mobil seperti yang dicontohkan Mas Hari kan mobil-mobil lama ya, dengan mesin lama itu kan memang bagus ya. Otomatis ada segmen tertentu yang harus sasarannya untuk bisa sebagai nilai investasi kan begitu ya. Iya, itu investasi seperti mobil seperti itu, Bu. Oke. Terus tadi enggak hanya perhiasan aja. Oke, berarti mobil ya yang utama mobil menurut Mas Azhari ya. Ya. Oke, selamat datang sebentar. Ada Badi, selamat datang Badi, Hidayatul Badi. Selamat bergabung. Ya, maaf baru bisa masuk. Oh iya, oke, tidak masalah. Terus tadi ada Denny Rustamaji juga. Gimana Mas Denny? Kalau Mas Denny tadi nilai investasi dari mobil sama perhiasan pilih yang mana? Perhiasan, Bu. Perhiasan. Alasannya? Ya kalau kategori perhiasan ya paling kalau dari ukuran saya ya kemarin beli di pasar itu harga emas sekarang 190. Kalau kita 3 tahun ke depan kalau masih ada komplit surat-suratnya paling potongan cuma 5.000 per gram atau bisa lebih. Jadi potongannya lebih sedikit lah daripada mobil tanpa perawat. Kalau emas kan tanpa perawatan asal penyimpanannya rapi pasti terawat. Oke. Kemungkinan untuk ruginya masih minim. Oke ya. Ada Mas Dodi, selamat datang Mas Dodi, selamat bergabung. Amin, halo, Amin tadi keluar ya. Waalaikumsalam Bu Fat. Waalaikumsalam. Ya, sehat Mas Dodi? Alhamdulillah sehat Bu Fat. Oke, alhamdulillah. Badi, saya OTW pulang. Oke, hati-hati Badi. Nanti diusahakan masuk lagi ya Badi ya. Oke.
Sebentar, oke. Oke, Tadi Bu, sambil saya pendapatnya dengarkan. gimana? Iya, sambil saya dengarkan. Oh gitu ya, oke, hati-hati ya. Oke, untuk tadi pendapat Mas Denny terkait itu. Oke, untuk lainnya sebentar Mas Dodi, atau Mas Dodi mau nyimak dulu? Ini berkawan. Sekarang kan banyak yang ini, glowing katanya gitu. Cewek cowok juga bisa. Ada pendapat lain mungkin? Dari Jelin atau Adis? Rica tadi kan pendapat pertama. Nanti Bupati menambahkan ya dari yang specialty consumer good ini, dari pendapat teman-teman yang lain juga. Saya belum ada, Bu. Selamat datang, selamat gabung. Amin. Ya, gimana Jelin? Belum ada, masih setuju sama teman-teman saja. Masih belum ada. Oke, begitu. Oke. Adrian, halo. Adrian, Abel, ada pendapat mungkin? Iya, Bu. Oke. Kalau menurut Adrian gimana? Nilai investasi untuk yang specialty consumer good ini, dari dua produk ini, yang investasinya pilih di produk apa? Ya, kalau secara rasional ya otomatis Mas, Bu, tapi semua itu kan tergantung situasi dan kondisi. Kita lihat aja sekarang Mas, sekarang kan lagi turun-turunnya. Kalau bilang belinya udah dari dulu kan mau dijual sekarang kan ya sayang, mungkin banyak banget turunnya ya. Tapi kalau di dalam pandangan rasional atau normal itu emas sangat menguntungkan buat investasi. Soalnya kan kalau tidak ada pandemi atau tidak ada bencana yang tidak diinginkan itu kan emas semakin tahun semakin bertambah. Semakin naik harganya ya. Oke. Oke, ada yang mau nambahkan sebelum saya memberikan gambaran ini? Mas Dodi mungkin? Kalau specialty consumer good apa? Specialty, ya consumer good kan barang khusus. Tadi ada beberapa jenis-jenis barang konsumsi Mas Dodi, termasuk diantaranya ini yang nomor 3. Itu mungkin lebih Mas Dodi, berlian tuh, Bu. Berlian, ya. Oke, berlian berarti masuk perhiasan ya. Tentunya nilai belinya kan juga di atas dari perhiasan kan, seperti itu. Hanya orang-orang khusus yang berlian. Kalau emas itu masih di semua level masih ada gitu. Betul. Oke, jadi kalau Mas Dodi mungkin lebih kalau nilai investasi lebih perhiasan berlian seperti itu ya. Ya, berlian. Tentu segmennya berarti tertentu kan begitu. Nah, segmennya tertentu mungkin ya menengah ke atas gitu ya. Jadi intinya sudah investasi yang ya dalam artian tinggi. Kalau perhiasan yang biasa kan bisa ini ya, semua kan bisa ya, tergantung orang bisa. Ya, maksudnya kalau yang perhiasan biasa kan ya semua bisa, mulai dari kecil kan begitu. Oke. Ya. Halo Rica, masih bergabung Rica? Rica? Nabel? Masih, Bu. Masih, oke ya. Jadi begini ya, jadi yang disampaikan oleh kalian mahasiswa tadi sangat luar biasa ya. Jadi masing-masing punya pandangan terkait investasi ya, dari produk yang saya contohkan ini tadi, dengan alasan ternyata sesuai dengan argumentasi masing-masing dan kebutuhan kan begitu. Tapi tadi kan ada yang dalam artian bukan pesimis ya awal tadi ya, bahwa mungkin perhiasan atau mobil mewah ya, dalam artian mobil itu kan sulit dijangkau lah kan. Tapi di sini perlu saya tambahkan ya. Oke, Yumala, selamat bergabung ya, dari yang tadi sudah memberikan gambaran tentang investasi baik mobil atau perhiasan. Jadi begini, bahwa memang untuk nilai emas itu kan memang naik turun ya, perhiasan itu memang akan naik turun, dalam artian bahwa untuk kebutuhan sewaktu-waktu itu memang investasi perhiasan itu sangat mudah ya, sangat mudah, dalam artian kita bisa tidak harus beli yang banyak, tapi kita bisa beli dari yang kecil, itu kan juga bisa investasi dari situ ya Rica ya. Ya mungkin Rica kan masih lajang, jadi mungkin bisa belajar berinvestasi dari investasi perhiasan. Halo Rica? Rica. Ya, oke, atau Nabil di sini ya. Jadi bahwa nilai investasi itu tidak harus melulu besar ya, tidak harus melulu besar. Contohnya ya perhiasan
Mungkin kalau tidak suka pakai perhiasan bisa disimpan atau bisa beli investasi yang logam mulia, ya. Kalau Mas Dodi, maksudnya logam mulia mungkin ya semua tahu, cuman awalnya beranggapan bahwa harus beli yang besar kan begitu. Logam mulia itu bisa dibeli ya, selain memang kalau di toko perhiasan masih jarang yang jual. Beli aja di Pegadian ya. Saya bukan promosi Pegadian ya. Saya enggak promosi Pegadian. Tapi ini saya memberikan gambaran real bahwa seperti logam mulia itu kan bisa sebagai nilai investasi jangka panjang ya. Bisa beli dari yang kecil kan seperti itu. Itu bahkan ada sertifikatnya. Ya, halo? benar. Ada ya. Halo? Masih pada bergabung? Ya, oke. Jadi saya enggak promosi Pegadian, kan kebetulan suami saya di Pegadian, tapi saya enggak promosi. Tapi itu karena di sini ada poin perhiasan. Jadi logam mulia itu bisa sebagai salah satu alternatif untuk pembelian specialty consumer good, bisa sebagai investasi ya. Mungkin yang bujang-bujang ini bisa mulai investasi ya. Dari yang kecil itu ada yang 1 gram, 2 gram, 5 gram, dan lain sebagainya sampai puluhan kilo ada, puluhan gram, ratusan gram ada. Semua ada sertifikatnya. Bu, kalau cincin itu berapa gram, Bu? Biasanya. Gimana? Cincin. Cincin. Ya tergantung mau beli berapa gram. 2 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram juga ada. 1 gram pantas dibuat mas kawin. Mas Dodi kemarin ya, desain Mas Dodi bagus-bagus loh, Mas. Itu 2 graman yang lagi ngehit loh itu. 2 gram lagi ngehit, Mas. Mungkin nanti harga kawan, harga saudara bisa ada potongan juga. Nah, itu. Yang 1 gram aja udah pantas dibuat mas kawin, Bu. Mas kawin ya. Tergantung kesepakatan kan begitu ya. Denny yang baik adalah Instagram wanita yang baik dan saleha adalah yang memudahkan mahar bagi pasangannya. Iya. Jaluk 5 gram, Den. Tapi lo nek sing cowok sayang mosok yo tego ngekei 1 gram tok. Gak tego lho, Cak. Kan milikmu tongko dadine. Mas batangan lo 1 kilo. Oke, jadi sesuai kesepakatan ya. Oke, sesuai kesepakatan kan begitu. Jadi tidak serta-merta membelikan 5 gram, 10 gram. Jangan-jangan nanti dibelikan 20 gram kebesaran kok kayaknya gak pantas, malah kan begitu. Lah daripada emas 1 kilo tapi ngoyo, Bu. Gak kasihan malah sama si laki-laki. Iya. Dan makanya itu kan kesepakatan bersama. Ya. Oke ya, Rica ya, seperti itu ya tadi. Jadi bahwa perhiasan atau itu bisa sebagai investasi ya. Mungkin bisa beli perhiasan yang bentuk ataupun yang logam mulia. Seperti yang di Mas Dodi itu, kalau logam mulia mungkin yang masih UBS ya Mas ya. Produknya UBS ya. Iya, Bu. Logam mulia. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Lanjut, Bu. Yumala, halo. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini contohnya ya. Oke, terus yang keempat berikutnya, ANSA consumer goods, barang konsumen yang tidak dibeli. Ya, ini. Bagaimana maksudnya barang konsumen yang tidak dibeli? Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa ini memang tidak dibeli, tapi kita karena ini lebih kepada jasa. Jadi dicontohkan di sini bahwa contohnya seperti asuransi itu kan tidak dibeli, tapi kita intinya membayar premi ya. Bahasanya kalau bahasa asuransi atau bahasa ini, tapi bahasa marketing ya sama aja, kita membeli jasa kan seperti itu. Tapi untuk yang kita beli adalah apa namanya resiko ya. Resiko nanti yang akan mengcover apabila terjadi resiko ya, yang nanti akan mengcover seperti itu. Asuransi ya, baik asuransi jiwa atau asuransi yang lain. Halo? Halo? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, terkait ANSA consumer good ini, ada yang pendapat lain mungkin? Barang konsumen yang tidak dibeli. Tapi ini juga bagi sebagian masyarakat bahwa ini juga kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok yang maksudnya kebutuhan untuk dikonsumsi termasuk kebutuhan pokok karena itu berkaitan dengan proteksi ya, proteksi diri atau resiko terhadap diri, resiko keuangan
yang nanti akan mengcover terhadap nasabah apabila terjadi sebuah resiko. Halo? Ya ini ya ANSA Consumer Good ya. Asuransi jiwa atau asuransi yang lain ini, jadi ini barang konsumen yang sudah memang masyarakat tertentu juga ya. Bahkan mungkin ada yang pernah ini ikut ini asuransi, ditawari asuransi atau sudah sebagai nasabah? Asuransi mobil, Bu. Asuransi mobil, ya itu bisa masuk sini juga. Jadi asuransi jiwa dan asuransi yang lain ya. Asuransi mobil berarti kan intinya bahwa itu ya kita bayar terus ya. Kadang makanya ada sebagian yang berpikir kan, Mas aku bayar terus tapi ini maksudnya ya maaf ya bukan berharap, tapi ternyata tidak ada resiko ya. Otomatis kan kita yang tidak dapat pengembalian, tapi kan dikembalikannya setelah perjanjian kontrak selesai. Kalau untuk asuransi kan seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin yang ini? Halo? Lanjut. Bu. Terkait consumer good lanjut ya. Oke, lanjut. Pemasaran barang konsumsi ya, tadi yang sudah kita bahas sedikit. Jadi kalau pemasaran barang konsumsi ya tadi yang juga ada pendapat dari Mas Denny, jadi lebih mudah, lebih banyak kita jumpai ya di toko-toko ya, toko-toko di sekitar kita atau di supermarket ya. Strategi pemasaran produksi produk konsumsi ya. Bagaimana menjual produk tanpa kita tahu produk tersebut ya. Maksudnya ya biasanya lewat media-media ini yang bisa dipakai. Barang konsumsi ya ini tadi ya, kegiatan promosi yang banyak dipakai untuk barang konsumsi ya, ada promosi penjualan ya, biasanya dibelikan juga kupon ya, seperti yang di Shopee atau yang lainnya ya, toko-toko online ya, ada sampelnya, terus peragaan di toko, pengecer dan lain sebagainya. Ini kalau untuk kegiatan promosi dari barang konsumsi atau pemasaran barang konsumsi ya. Sedangkan pasar konsumen adalah pasar nanti dari para konsumen akhir ya. Konsumen akhir ya berarti kita yang membutuhkan produk untuk konsumsi harian tersebut ya. Yang dimaksud adalah semua individu atau rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang atau jasa untuk pemakaian pribadi. Nah ini lanjut ya. Menurut Kotler nanti bisa dibaca-baca yang ini ya. Terus selanjutnya ya ini specialty good. Ya, menurut Kotler ini ya, sama dengan tadi ya, Ansalk ini tadi ya, spesifik harga ya, termasuk ya elektronik yang canggih-canggih juga bisa masuk tadi ya. Terus selanjutnya barang industri ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita lanjut ke barang industri, pemasaran barang industri? Halo? Silakan. Halo. Masih berpikir, Bu. Masih berpikir. Oke, saya lanjutkan dulu. Ya, lanjut, Bu. Bentar ya. Barang industri ya, secara umum yang dimaksud dengan barang industri adalah barang yang dikonsumsi untuk tujuan bisnis, yaitu untuk diproduksi kembali atau digunakan untuk keperluan perusahaan dan kantor, baik itu pemerintah ataupun swasta. Oke, lanjut. Bentar. Iya, Bu, lanjut, Bu. Oke. Ya, pengertian menurut para ahli ya, nanti bisa dibaca ya. Intinya di sini bahwa menurut Fandi Ciptomo 1999 ya dan Ngadiman bahwa barang industri adalah untuk diubah, diproduksi menjadi barang lain kemudian dijual kembali ya oleh produsen. Untuk dijual kembali oleh pedagang tanpa dilakukan transformasi fisik atau proses produksi. Contoh barang industri. Ya, terus sopo? Di mana? Pisang. Oke, gimana, Dis? Ya. Contoh barang industri. Pisang, barang industrinya pisang. Gimana? Maksudnya, kalau jualan
Enggak Bu, lanjut. Gimana? Udah Bu, udah jadi. Terkait barang konsumsi tadi. Enggak. Produksi, bahan produksi. Barang produksi ya bisa jadi pisang nanti dijual kembali ke pengolah pisang. Maksudnya pengolah pisang itu baik dibuat produk makanan yang lain, itu kan berarti industri kuliner ya. Peralatan apa yang dibutuhkan untuk mendukung dan lain sebagainya. Berarti kan sasarannya berarti ya para pelaku usaha kan gitu. Itu masuk juga industri ya, barang industri, pemasaran industri. Ya. Lanjut ya, beberapa contoh barang industri antara lain yang pertama ada material and parts. Ya, di antaranya ada produk-produk pertanian ya. Jadi ini sudah kelompok barang industri ya, produk-produk pertanian ya. Yang masuk material and parts. Termasuk ya untuk segala jenis peralatan pertanian ya, buah-buah sayur dan lain sebagainya. Terus bentar. Selanjutnya, capital item. Yang termasuk capital item adalah bangunan dan peralatan serta peralatan tambahan ya. Jadi yang pertama apa tadi untuk barang industri? Yang termasuk barang industri, material and parts, termasuk barang-barang peralatan pertanian. Halo? Ya Bu. Halo. Ya Bu. Oke, yang pertama ya, yang termasuk barang industri apa? Material and part atau peralatan pertanian. Ya, yang kedua capital item, yaitu peralatan-peralatan bangunan. Itu juga peralatan-peralatan yang diproduksi ya oleh industri atau barang-barang industri, masuk barang industri. Terus selanjutnya supplies and business service ya, yang termasuk di sini ada perlengkapan operasi, bahan pemeliharaan, reparasi, jasa pemeliharaan, serta jasa konsultasi bisnis ya. Intinya bahwa ya peralatan berarti termasuk peralatan kesehatan dan untuk konsultasi bisnis ya. Konsultasi bisnis ya berarti ya pita mesin ketik, pensil dan lain sebagainya ya. Seperti di usaha jasa kayak contohnya Mas Denny, Mas Adrian, sama Rica, itu masuk di kategori mana? Kalau di organisasi yang kalian ada itu, masuk di mana kira-kira? Halo? Jasa Bu. Iya, jasa. Masuknya di mana? Jasa Bu. Masuk di jasa, berarti yang poin ketiga, supplies and business service ya. Ya, yang dimaksud di sini perlengkapan operasi sampai pada reparasi serta jasa konsultan bisnis ya. Peralatannya adalah ya ada untuk seperti kertas-kertas, mesin fax, mesin telepon, komputer, printer dan lain sebagainya ya. Itu masuk di poin ketiga. Yang keempat, yang ketiga selanjutnya ya strategi pemasaran produk industri ya. Ya, ini tadi, sedangkan barang industri adalah barang yang digunakan untuk memproduksi atau kegunaan untuk keperluan perusahaan dan kantor pemerintah atau swasta. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini, pemasaran industri tentu berbeda dengan pemasaran produk konsumsi, terutama dalam hal penggunaan produk dan konsumen yang dituju ya. Ini ya, perlu diingat-ingat ya. Pemasaran industri mengarahkan produknya pada perusahaan yang akan menjual kembali produk tersebut. Ya, berarti kan sasarannya nanti pelaku-pelaku usaha atau perusahaan yang memproduksi itu ya. Selanjutnya, lembaga atau organisasi yang membeli produk untuk membantu kegiatan operasionalnya ya. Ini kalau ini biasanya pada usaha jasa seperti contoh kantornya Adrian, Denny, Rica, Jelin. Kalau Mas Dodi produksi ya. Kalau Nabel, Adis kalau Adis di jasa juga ya. Jasa juga, jadi bisa masuk ke sini. Nabel jasa juga Bu kalau nggak salah Bu. Oh, Nabel jasa juga ya, berarti bisa masuk ke sini. Jadi masuknya jasa yang keperluan yang dibutuhkan untuk operasional organisasi jasa tersebut ya, berarti masuk di supplies tadi ini ya, supplies and business ya, service ini tadi. Oke, sampai di sini
Ada yang mau ditanyakan mungkin? Halo, Rica? Belum, Atau Mas Dodi? Belum ada, Bu. Belum ada. Adis, Ben? Halo? Belum, Bu, belum ada. Belum, Bu, belum ada. Yumala, mana Yumala? Berarti? Baterainya habis, Bu, Yumala. Oh gitu, Yumala, oke. Lanjut ya. Pasar industri, yaitu semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan memproduksi barang dan jasa lain yang akan dijual atau dipasok ke perusahaan lain. Sedangkan kalau pasar konsumen itu tadi terdiri dari atas para konsumen akhir ya, contohnya seperti kita-kita yang pakai produk untuk kebutuhan sehari-hari ya, yaitu individu atau rumah tangga. Karakteristik pemasaran. Ya. Nah ini perbedaan pemasaran industri dan pemasaran konsumen ya. Kalau pemasaran konsumen ya perbedaannya pada karakteristiknya ya, karakteristik pemasaran, karakteristik pasar dan karakteristik hubungan. Ya. Di sini bisa kita lihat yang pertama karakteristik pemasaran bahwa meliputi nilai jual, kualitas pembelian dan jumlah pembelian. Total nilai penjualan ya, kualitas pembelian pada pasar industri atau penjualan pasar konsumen. Yang kedua, karakteristik pasar. Pasar pembeli industri terkonsentrasi secara geografis dan biasanya mengelompok pada suatu wilayah. Ini ya. Yang ketiga, karakteristik hubungan antara produsen industri dan konsumen industri. Terlihat adanya hubungan yang dekat ya antara penjual dan pembeli pada pasar industri karena jumlah pembeli yang sedikit. Ya. Untuk promosinya pun berbeda ya. Dalam kegiatan promosi ya produsen barang industri lebih banyak menitik beratkan pada personal selling ya, menggunakan salesman ya daripada periklanan. Ya. Ini kalau untuk apa namanya pasar industri. Jadi lebih banyak menggunakan sales ya atau ya salesman ya, salesman atau marketing ya. Kalau marketing kan lebih luas lagi. Halo Mas Dodi, masih nyimak? Mas Dodi, halo? Halo Mas Dodi. Iya Bu, gimana? Pak Dodi ke pasar, Bu. Oh, Pak Dodi, astagfirullah. Oh iya, kalau Bati ya itu Bati. Iya. Iya, ini baru sampai rumah, Bun. Bun. Baru sampai rumah, ya. Baru sampai rumah, Bu. Ya, oke. Berarti kalau Bati kan di ini ya, di kuliner ya. Kuliner. Oke, kalau Pak Bati berarti produk yang dihasilkan itu lebih banyak ke konsumen akhir atau ini, maksudnya ke kayak reseller gitu, Bu. Gimana? Kayak reseller atau langsung di orang yang beli gitu. Maksudnya lebih banyak ke konsumen akhir atau mungkin produk yang diproduksi itu ada juga yang diolah lagi mungkin. Bagaimana? Kalau di tempat di siapa namanya? Berarti Enggak langsung di akhir. Oh, langsung di konsumen akhir berarti ya. Berarti kan ada produk yang diolah lagi di apa? Beli atau diolah lagi gitu enggak ada ya? Maksudnya gimana ya, Bu? Diolah lagi. Ya, maksudnya produknya Badi itu kan penjualannya langsung ke konsumen akhir. Tidak ada produk yang mungkin dijual ke produsen dulu, baru diolah lagi menjadi produk. Tidak ada, semua langsung konsumen akhir. Oh gitu. Makanan semua ya? Iya. Oke. Ya oke, berarti kita lanjutkan ya. Atau ada pertanyaan? Iya, Bu. Oke, lanjut ya. Jadi untuk distribusi antara barang konsumsi dan industri tentu berbeda juga. Kalau untuk barang konsumsi dijual melalui perantara untuk menekan biaya ya. Tadi lewat penjualan langsung ya. Tapi kalau industri lewat salesman ya, sales itu. Untuk barang industri hampir sebagian besar tidak menggunakan perantara, tapi secara langsung dijual kepada pembeli industri karena adanya keinginan untuk mengadakan
hubungan antara penjual pembeli melalui proses yang ada. Karena barang industri otomatis dalam penjualannya transformasinya dari produsen ke konsumen industri tentu dibutuhkan alat transportasi yang lebih besar ya. Itu. Jadi diantaranya seperti ada ya kereta api, kalau pengiriman dalam jumlah besar untuk ke perusahaan kan bisa lewat kereta api atau pesawat, kapal, truk dan lain sebagainya ya. Ya, oke Jelin. Nah, ini kalau untuk saluran pemasaran barang industri ya bisa dilihat di sini ya. Manufaktur, distribusi industri. Konsumen barang industri ya, mengenal konsumen barang industri ya. Jadi barang industri konsumennya ya berarti ya para pelaku usaha, para perusahaan yang memproduksi kembali itu ya, pembeli barang industri dimotivasi oleh berbagai ya dengan pertimbangan ini tadi ya. Tambahan bahan berkualitas tinggi ini kalau untuk apa namanya produk yang dikirim ya atau produk yang dibeli tentunya harus sesuai kualitas yang ditawarkan. Pertimbangan pembelian konsumen barang industri ya, jadi ada beberapa apa namanya pertimbangannya ya. Yang pertama karena pelayanan ya, jadi pelayanan tentu karena mereka akan diproduksi kembali otomatis butuh pelayan yang cepat ya, dalam artian agar bisa segera diproduksi dan menjadi sebuah produk untuk segera dijual kan seperti itu. Jadi pelayanannya harus baik dan cepat. Pelayanan mereka perlukan adalah untuk menyangkut masalah teknik, kemudahan mengganti orderan rusak, pengiriman dan berbagai macam informasi tentang produk. Yang kedua menyangkut harga. Para pembeli barang industri seringkali mempertimbangkan masalah harga. Oke, sebentar. Fitria Anggita, selamat bergabung Fitria. Oke. Yang kedua masalah harga. Para pembeli barang industri seringkali memperhitungkan masalah harga karena dalam pemakaian barang banyak terjadi bahan terbuang, biaya memproses bahan dan biaya kerusakan. Jadi harga juga perlu dipertimbangkan ya untuk pembelian apa namanya barang-barang industri. Selanjutnya penghematan. Bila bahan tersebut memang mudah dalam proses pengerjaannya, tidak membahayakan, mudah diangkut, semua akan mendatangkan penghematan ya. Berarti kan hemat ya karena ya waktunya juga lebih cepat, proses pengerjaannya lebih cepat dan lain sebagainya. Jika membeli mesin, maka mesin tersebut harus menghemat pemakaian tenaga, dengan demikian akan menekan biaya produksi ya. Itu pertimbangannya juga ya. Intinya bisa mengurangi tenaga SDM ya, dengan adanya mesin dan hasil yang diperoleh juga bisa lebih maksimal. Pasar barang industri. Barang industri bukan barang yang dibeli dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut untuk kepentingan industri. Barang industri biasanya dibeli berdasarkan keperluan barang lain. Ya, misalnya ada produk kain batik yang bahan bakunya kain mori atau dan lain sebagainya ya. Barang industri dapat dibagi ke dalam 5 golongan ya. Yang pertama ada bahan baku ya, yang kedua komponen dan barang setengah jadi melengkapi produk akhir ya. Jadi bahan bakunya ya harus apa namanya memang ya bahan baku utama ya. Terus yang ketiga ada perlengkapan operasi, ada barang dapat membantu kelancaran operasi, proses produksi atau kegiatan perusahaan yang lain, misalnya minyak pelumas, alat tulis dan lain sebagainya. Yang keempat, instalasi berupa alat produksi bagi suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama, misalnya mesin tenun untuk pembuatan tekstil ya. Terus yang kelima, alat bantu lainnya, yaitu alatnya yang digunakan sebagai alat bantu untuk menunjang proses produksi perusahaan. Nah, contohnya di sini ada traktor, truk, gerobak, dan lain sebagainya, atau eksavator, dan lain sebagainya ya. Nah ini, untuk menunjang proses produksi ini kan
kontainer berisi box-box untuk apa namanya pengiriman ya produk-produk atau barang-barang industri. Ini proses produksi. Menganalisis peluang pasar ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin sebelum saya lanjutkan terkait barang industri, konsumen barang industri, pasar barang industri. Silakan. Halo. Amin. Halo, kemana ini? Lanjut, Bu. Lanjut. Siapa ini Lanjut, tadi? Bu. Lanjut, belum ada yang ditanyakan? Lanjut ya, nanti kita diskusi lagi di poin beberapa lagi ya. Menganalisis peluang pasar pada umumnya dalam menentukan dan menganalisis peluang pasar dimulai dari tujuan perusahaan ya, tujuan perusahaan baru mencari peluang pasar dengan mengidentifikasi peluang pasar untuk pengembangannya. Ya, ini tadi. Menganalisis pasar konsumen ya. Jadi tujuan utamanya adalah yang memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen dengan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Itu para pemasar perlu melakukan analisa pasar konsumen untuk mencari peluang pemasaran yang baru. Pemasaran yang berhasil mengharuskan perusahaan sepenuhnya terhubung dengan pelanggan mereka ya. Jadi harus ada hubungan ya, hubungan baik, hubungan yang kontinu berlanjut antara produsen dengan konsumen. Karena itu kan nanti untuk keberlangsungan ya, untuk jangka panjang apa namanya kerjasama seperti itu. Kalau untuk apa namanya industri. Oke, kita lanjutkan. Dalam pengembangan pasar ada 3 golongan ya. Yang pertama, ini 2, 3 ya. Pengembangan intensif. Kegiatan pengembangan intensif adalah kegiatan dengan melihat pasar ya. Sebentar. Melihat pasar sekarang, pasar baru, produk sekarang maupun produk baru untuk ditempuh 4 macam kesempatan pengembangan. Antara lain yang pertama penetrasi pasar ya, pemasaran agresif misalnya dengan cara pemberian potongan harga, kupon berhadiah dan lain sebagainya. Ya ini jadi sering kita jumpai ya apa namanya ini bisa diberikan ya di momen-momen tertentu untuk mendongkrak penjualan ya, adanya potongan harga, kupon, diskon dan lain sebagainya. Terus yang kedua pengembangan pasar. Peningkatan penjualan dengan cara mencari pemasaran baru dengan memasuki segmen pasar yang lain. Dengan melakukan pengembangan produk yang disesuaikan dengan segmen pasar yang dimaksud. Nah, yang ketiga, pengembangan produk. Peningkatan penjualan pada segmen yang lama namun melalui pengembangan produk pada pasar yang telah dikuasainya. Ini ya. Nanti sambil dibaca-baca lagi ya ini ya. Terus yang keempat, diversifikasi produk, yaitu membuat berbagai produk dengan memasuki berbagai segmen pasar dengan membuat produk yang baru dari yang lama. Diversifikasi produk. Ini contohnya apa kira-kira? Pengembang membuat produk baru dengan memasuki berbagai segmen pasar dengan membuat produk yang baru dari yang lama. Maksudnya membuat produk yang baru dari yang sudah ada. Seperti itu. Contohnya apa? Halo? Yang belum tadi ini ada Nabel. Halo Nabel? Iya, Bu. Oke. Nabel masih nyimak? Masih, Bu. Masih, oke. Terkait yang nomor 4, di sini ada diversifikasi produk. Membuat berbagai produk ya dengan memasuki berbagai segmen pasar. Ya. Jadi intinya bahwa yang dimaksud di nomor 4 ini kita ada perusahaan yang sudah punya produk, ya sudah punya pasar, akan tetapi dia mau membuat terobosan baru ya, sehingga membuat produk baru dan segmen baru. Contohnya apa kira-kira menurut Nabel? Halo? Apa ya, Bu? Ya, terserah bisa produk barang atau jasa.
Mas Dodi ya, apa menurut Nabel? Yang diketahui menurut Nabel? Halo? Atau yang lainnya silakan. Nabel kemana ini Nabel? Motor bisa nggak Bu? Motor bisa. Menurut Rica motor yang bagaimana? Kan misal sekarang muncul Scoopy ya Bu. Nah, zaman sekarang modelnya Scoopy dulu kan model lama kan ya adalah versi 2000 berapa itu. Terus sekarang kan zaman 2021 kan booming-boomingnya Vespa Matic. Nah, sekarang Scoopy mengeluarkan produk baru dia sama Scoopy, cuman dia bentuknya lebih dinaikkan lagi, terus cc-nya lebih bagus, terus kayak kunci-kuncinya itu kayak sama bodinya itu lebih dimiripkan sama Vespa Matic, tapi dia versi murahnya dari Vespa Matic kayak gitu, tapi tetap sama Scoopy-nya kayak gitu. Oke, berarti segmennya sama atau beda dengan yang lama menurut Rica? Kan ini berbicara dengan produk baru dan segmen ya. Sudah ada produk tapi ingin membuat produk baru dan segmennya tentu juga berbeda. Menurut Rica bagaimana? Segmennya sama atau beda? Segmen pasar tuh kayak gimana tuh Bu? Saya kok segmen pasar berarti ya sasaran dari produk yang sudah kita buat, yang akan kita buat atau yang kita buat. Contohnya mungkin dulu maksudnya mungkin kalau apa namanya ya tadi kita contohkan kan Scoopy ya. Scoopy yang lama itu Matic juga ya. Iya Bu, Matic. Matic. Ya mungkin Scoopy yang baru itu mungkin mungkin sasaran atau segmennya mungkin untuk orang tua. Nah, sekarang mungkin lebih dimodif, lebih modis sehingga sasarannya lebih ke anak muda. Mungkin seperti itu. Segmennya sama atau beda? Kayak itu. Segmennya lebih beda sih. Kalau yang Scoopy yang baru ini kayak lebih menarik anak-anak muda untuk beli. Soalnya kan kayak jiplaannya dari Vestik kayak gitu loh Bu. Jadi kan gitu, emang segmennya ke anak-anak remaja yang ya bisa dibilang kayak mau ngehits tapi budgetnya minim, bisalah pakai Scoopy yang model terbaru ini. Oh, bisa beli itu ya gitu. Oke, jadi memang bisa masuk. Berarti intinya bahwa segmennya kan juga beda dari produk yang sudah lama dibuat itu, meskipun nanti ada sekian persen yang tetap membeli. Intinya bahwa segmen atau sasaran awal dari produk yang dibuat baru tersebut itu beda seperti itu. Oke, bisa masuk. Oke, lainnya ada pendapat Mas Dodi mungkin? Berarti nek Scoopy segmennya remaja, berarti saya masih remaja dong. Awet muda ya Mas ya. Berarti beli itu ya. Mungkin bisa juga nanti promosinya dengan bahasa ya, yang tentu kan karena segmennya anak muda, promosi bahasanya kan juga lebih mengikuti gaya anak muda kan begitu. Berarti kan termasuk strategi pemasarannya harus ada sedikit perbedaan. Betul tidak? Betul. Betul. Oke, Mas Dodi atau Adrian silakan. Ada pendapat lain mungkin produk apa kira-kira? Mas Dodi ini dulu. Bu ya, mesti halo? Yang disampaikan Mbak Rica tadi, kalau dari sudut pandang saya itu sebenarnya segmennya sama, cuma kan dia memodif, mesti ketika belum ada Scoopy yang baru kan anak muda kan belinya juga Scoopy yang lama. Yang lama, oke. Tapi dengan modif yang baru itu mereka mungkin anak orang tua pun juga suka, kadang Pak Dodi juga pun ya suka ya. Kalau Pak Dodi kan ukurannya katanya muda katanya, tapi anaknya sudah 2. Oke. Harusnya segmennya sama Bu kalau dari sudut pandang saya. Oh begitu. Tapi sebentar, tadi yang disampaikan Lika, makanya kan saya tanya harganya kan begitu. Nah, otomatis dengan harga selisih tadi kan bisa dia ada sasaran mungkin yang tidak bisa menjangkau dengan harga yang awal mungkin lebih mahal ya. Akhirnya bisa membeli yang lebih murah tadi. Jadi kan ada segmen yang disasar itu kan ada sedikit perbedaan dengan memberikan harga yang berbeda tadi. Mungkin itu Bu, mungkin kalau saya cuma nambahin aja sih, mungkin untuk lebih tepatnya itu contohnya mobil Bu sebenarnya. Kalau mobil ada tipe yang MPV, ada tipe SUV, jadi itu kan segmen pasarnya sudah. Kalau itu kan
dari kalangan menengah ke atas, kalau MPV kan menengah ke bawah, karena memang dari jenisnya kan memang sudah beda, walaupun bentuk mobilnya sudah mirip-mirip sama. Contoh ambil kan kayak Pasir Sport sama Innova itu kan hampir-hampir mirip juga. Terus misalkan kayak Avanza sama HRV itu kan hampir-hampir jenis mobilnya kan sudah beda, harganya sudah jauh beda dan pasarnya pun pasti beda. Mungkin lebih tepat. Jadi begini Mas Dodi sama Mas Adrian ya, yang dimaksud diversifikasi di sini kan perusahaan yang sama yang sudah mengeluarkan produk awal ya, akan tetapi karena dia melihat bahwa itu mungkin penjualannya belum sesuai yang diharapkan, akhirnya membuat produk baru ya dengan segmen yang segmen sasarannya ada perbedaan dari produk yang lama. Kalau yang disampaikan Mas Dodi tadi kan beda perusahaan ya, tapi berarti kan dia persaingan di situ, bukan diversifikasi produk. Nah, contohnya mungkin kalau seperti yang Mas Dodi sampaikan ada Pajero Mitsubishi mengeluarkan expander lah, itu berarti kan diversifikasi produk seperti itu. Jadi tetap perusahaan yang sama ya, seperti itu ya. Seperti tadi yang disampaikan ya. Ya, maksud saya seperti itu Bu tadi, Pajero sama expander. Iya, ya. Jadi kan satu perusahaan membuat produk yang berbeda dengan segmen yang berbeda. Tadi kalau yang disampaikan Mas Adrian tadi ya bisa juga masuk ke Rica, dalam artian begini, bahwa sesuai dengan kelas sasaran, dalam artian bahwa produk baru yang dibuat oleh Sekupi itu kan memang mereka punya sasaran sendiri, tentunya dengan harga yang bisa lebih dijangkau karena ada sedikit perbedaan. Nggak tahu perbedaannya berapa, saya kurang paham ya, mungkin sekian juta atau berapa. Intinya bahwa mereka ada segmen baru lagi, memang yang disasar dengan produk sama tapi ada sedikit modifikasi seperti itu. Itu enggak apa-apa, itu masuk di diversifikasi produk. Itu ya. Seperti itu ya, Rica, Mas Adrian, Mas Dodi ya. Contohnya seperti kalau di tempat Adrian kan ada, kemarin saya tanyakan produknya ada mikro, ada yang industri, seperti itu ya. Halo? Bu, mikro sama makro. Mikro sama makro ya, oke. Jadi itu kan termasuk juga karena mungkin bahwa ada masyarakat tertentu memang yang butuh untuk kebutuhan tambahan modal yang untuk sasaran mikro, jadi ada juga yang makro. Jadi perusahaan atau BPR Adrian membuat diversifikasi produk, ya segmennya kan tentu berbeda seperti itu, ya. Oke, Bu, terima kasih. Bisa dipahami ya. Oke. Bisa Bu, bisa. Ya contohnya seperti saat ini kan juga banyak ya, maksudnya perusahaan jasa yang menawarkan syariah ya, yaitu kan sasarannya kan tentu ada segmen sendiri daripada yang konvensional, meskipun pada prakteknya nanti ada sekian persen dari yang konvensional mungkin berpindah ke syariah seperti itu, tapi mereka sudah ada perubahan atau diversifikasi membuat produk baru dengan segmen yang berbeda juga, gitu ya. Bisa dilanjut atau ada yang pendapat lain lagi mungkin? Mas Denny, Mas Azhari, Mas Abu Nasikin, Adis, Jelin. Ya Bu, lanjut Bu. Lanjut dulu ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Bisa Bu. Ya. Oke, yang kedua ya, lanjut. Ini tadi yang pertama kan pengembangan intensif ya. Bentar. Yang kedua pengembangan integratif ya. Pengembangan integratif pasar digunakan pada perusahaan punya masa depan cerah dalam meningkatkan laba perusahaan, yaitu meningkatkan kontrol distribusi produk ke depannya. Tentu ini kan karena ada itu tadi pengembangan produk ya, sasaran juga lebih luas lagi, otomatis harapannya labanya semakin meningkat ya, pengembangan integratif ini. Terus pengembangan diversifikasi ya, pengembangan diambil jika pasar tidak mungkin berkembang dan mengalami pertumbuhan yang lambat, maka perusahaan melakukan diversifikasi produk, yaitu menambah produk baru ya, ini tadi ya. Terus yang ketujuh ada selling ya, atau penjualan ya, dimaksud berarti penjualan langsung ya.
Selling mengacu pada penjualan produk langsung ke konsumen dalam lingkungan non-retail. Sebaliknya, penjualan terjadi di rumah, kantor, online, atau lokal, non-toko, dan lainnya. Ya, ini. Karena kita masuk di sini sistem selling, makanya di sini ada materi terkait pengertian penjualan langsung. Ya. Selama ini yang kita ketahui penjualan langsung itu kan mungkin masih secara konvensional ya, belum secara sistem ya. Contohnya beli di toko ataupun di supermarket dan lain sebagainya. Akan tapi yang kita bahas di sini ada penjualan secara sistem, yaitu menurut APLI. Ada yang sudah pernah dengar ini mungkin? Halo? Belum, Bu. Belum. Adis belum pernah dengar ya. Lainnya, saya tanya dulu. Dari Azhari sudah pernah dengar tentang penjualan langsung atau APLI ini? Halo? Kemana ini Azhari? Nasikin? Abu Nasikin? Ya Bu, saya Bu. Oh ya, Mas Azhari. Azhari pernah dengar ini APLI? Apa, Penjualan Bu? langsung? APLI? APLI? Pernah dengar? Ya, pernah dengar atau belum? Baru ini, Bu. Baru ini, oke. Nasikin pernah dengar? Belum, Bu. Belum. Baru ini. Adrian? Ya, baru Halo? kali ini. Adrian? Oh, ini, Bu. Gimana? Ya. Gimana, Bu? Sebentar, oke. Adrian pernah dengar untuk sistem penjualan langsung atau APLI ini, yang tersistem APLI, lewat APLI ini, penjualan langsung. Pernah dengar? APLI itu aplikasi atau apa? Bukan, Bu? itu sebuah sistem penjualan yang dimana itu sudah ada, intinya sudah diakui karena itu salah satu seperti kayak badan penjualan yang ada di Indonesia itu bekerja sama dengan beberapa perusahaan dari luar negeri juga. Pernah dengar? Kok belum pernah, Bu ya? Belum pernah, oke. Belum pernah ya, nanti kita bahas sedikit. Rica Kuliasari? Iya Bu, kenapa? Sudah pernah dengar ini sistem penjualan langsung atau APLI ini? Belum Bu. Belum. Baru denger ini. Baru dengar. Jelin? Halo? Belum Bu, baru ini. Baru ini, bener ya? Nanti jangan-jangan sudah pernah dengar, sedikit tahu gambaran, bilangnya belum. Ya. Atau mungkin tahu cuma Jujur, nggak ya. ngerti penjelasannya atau gimana gitu. Gimana? Ya. Ya. Tahu Nanti. cuman kalau dijelasin nanti tahu cuman nggak tahu kalau itu namanya APLI gitu loh maksudnya. Oke, makanya kan untuk Bukan APLI mesin ya, Bu ya? Gimana? Bukan. Apa mesin? Gimana? Kan ada itu, Bu, istilah mesin ampli itu, Bu. Oh, bukan. Kalau itu terkait ini ya, sound system speaker ya, ampli itu. Ya, betul nggak? Mungkin yang cowok-cowok biasanya tahu. Ya. Kalau ini, Denny Rustamaji, pernah dengar ini sistem penjualan langsung? Ampli? Halo? Belum, Bu. Belum. Benar, belum pernah dengar, belum pernah tahu? Ya mungkin dengar, tapi secara pengertian detailnya belum sampai pernah. sana. Oke, Mas Dodi. Halo? Mas Dodi masih menyimak? Kemana ini Mas Dodi? Adis? Adis, halo? Belum, Bu. Belum pernah dengar. Oke, berarti kan kalau belum pernah dengar, berarti kan saya harus ya menyampaikan dengan runtut kan seperti itu. Kalau semua belum pernah dengar, oke. Jadi di sini bahwa ada sistem selling atau sistem penjualan atau direct selling ya, sistem penjualan secara langsung yang mana bahwa di negara kita di Indonesia itu ada asosiasinya atau bahasanya ya departemen memang yang menangani ini ya, APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia ya, itu singkatannya. Yang dimaksud di sini bahwa APLI ini adalah yang mengakomodir atau bertanggung jawab terhadap
produk-produk dari luar ya, baik itu dari luar ataupun dalam negeri ya, yang mereka membentuk sistem jadi mengakomodir untuk mewadai sebagai departemen yang bertanggung jawab untuk menjualkan langsung ya kepada konsumen akhir. Nah, bentuk penjualannya seperti apa? Berarti bentuk penjualannya ini pemasarannya tidak lewat toko-toko, jadi lewat langsung agen bisa ya. Agen berarti siapa saja, semua orang bisa jadi agennya, tapi tentu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Contohnya, pernah dengar produk kosmetik atau kesehatan dari Oriflame, produk Ya, fashion Bu, dari pernah Sophie Martin? MLM ya, Bu. Ya, pernah dengar produk Sophie Martin? Pernah. Pernah Ya, dengar? pernah, Bu. Ya, pernah dengar produk kesehatan dari Tianxi? Belum, Bu. Pernah. Ya, Bu. Pernah. Oke, tadi ada produk kesehatan, ada produk kecantikan ya, ada produk dari Tianxi, dan terus ada produk lagi. Soman. Ya, Soman. Ya, Soman itu juga kalau Soman dari Indonesia, Tupperware ya, mungkin kebutuhan itu ya. Jadi yang kalian sebutkan tadi itu adalah beberapa produk dari luar negeri. Akan tetapi mereka kan tidak dijual di toko-toko. Betul enggak? Selama ini ada pernah tahu dijual bebas mungkin di Bravo, di Giant, nggak ada ya. Nah, bagaimana penjualannya? Ya, atau reseller terdaftar biasanya. Berarti member ya, lewat member, lewat agen yang terdaftar sesuai dengan syarat ketentuan. Nah, makanya Apli ini mewadai produk-produk perusahaan yang dari luar yang mempunyai produk untuk dijual ke Indonesia, tentunya dengan sistem yang dibuat sama-sama menguntungkan. Ya, makanya Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, makanya di produknya tersebut setahu saya pasti ada ditulisi ya, dia sudah masuk di Apli. Ya, berarti dia sudah tergabung di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Itu. Yang mana untuk pembagian keuntungannya ya sesuai kesepakatan biasanya ya antara member dengan yang dijual dengan konsumen akhir, nanti tentu ada selisih untuk keuntungan bagi membernya seperti itu. Dan tentunya ada program-program lagi yang dibuat. Sedikit yang saya sampaikan tadi bisa ditangkap ya terkait sistem penjualan selling atau Apli ini tadi. Iya, paham, Bu. Paham ya? Pernah tahu ya. Oke, jadi Bisa. itu adalah Jalin reseller itu, Bu. Iya, oke. Atau bisa dibilang membernya ya, member Ya, atau member. agen itu ya. Member Makanya skincare ya, makanya kan produk-produk itu tidak dijual umum di pasaran. Contohnya seperti produk lagi body shop. Pernah dengar? Oh, kalau body shop ya, body. Ya, Bu. Ya. The body shop. Oriflame ya, Oriflame. Terus dulu kali bilas kamu akan mendapatkan kulit putihmu. Iya, ya. Jadi seperti itu. Biasanya mereka dalam mempromosikan produknya pasti ada katalog baik secara online ataupun offline dan menggunakan yaitu brand ambassador ya. Itu biasanya tentu semua sudah ada perhitungan untuk keuntungan sebagai agen, sebagai member. Tentu ada perbedaan kalau dijual nanti member menjual ke konsumen akhir seperti itu. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Apli ya. Jadi coba nanti bisa dilihat produk-produk yang masuk gimana di Apli lah ini. Ya. Selanjutnya ya. Sudah jam 5. Selesai jam berapa ini tadi? Nanti kok tadi maaf. Selesai jam berapa? Manut Bu Fatim. Ya, oke. Ini selanjutnya ya. Ada sistem penjualan langsung ya tadi ya. Jadi dalam pembahasannya Apli sistem penjualan langsung terbagi dua. Yang pertama ada single level marketing ya.
Ini ya, mungkin kalau pernah dengar ya tadi ada yang sudah menyebut MLM seperti itu ya, itu adalah bagian dari selling ya, direct selling. Mana direct selling itu ada single level marketing dan nanti ada multi level marketing. Ini kalau dijelaskan secara langsung sebenarnya lebih enak, lebih seru ya. Mungkin dilanjut minggu depan ya. Ya, ada single level marketing. Ya, untuk sebentar saya jelaskan dulu ya. Single level marketing atau pemasaran satu tingkat ya, pemasaran satu tingkat. Jadi ini member dari biasanya A memperkenalkan kepada B ya, untuk menjual langsung nanti kepada C atau D dan lain sebagainya. Jadi satu tingkat berarti ya ada A, di bawahnya bisa B atau C. Itu B dan C bisa menjual langsung kepada konsumen akhir. Ya. Nah ini, maksudnya adalah metode pemasaran barang atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk satu tingkat, di mana direct sales selaku mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang atau jasa yang dilakukannya secara sendiri. Nah, single level marketing ya, seperti melalui presentasi dari pintu ke pintu atau langsung ya. Jadi memang untuk mengenalkan produknya, jadi memang kita pertama harus paham produk ya. Seorang member itu harus paham produk atau produk knowledge-nya ya. Caranya bagaimana ya, kita bisa promosi ya, baik lewat secara individu atau per kelompok, baik online ataupun online ya. Terus selanjutnya ya ini yang kedua, multi level marketing atau pemasaran multi tingkat. Oke. Sejauh ini apa yang diketahui tentang multi level marketing untuk kalian mahasiswa? Mungkin ada yang sudah pernah, dulu saya pernah dengar, saya tanya katanya ada yang sudah pernah gabung juga jadi anggota member. Langsung nunjuk Adis ya. Ya. Di anu apa Adis? Maksudnya produk apa? Ya ikut ibu saya, tapi saya ya tahu-tahu sedikit lah. Oh gitu. Produk apa itu Adis? Kalau dulu banyak sih pernah ikut Shopee Martin itu dulu. Oh, Shopee Martin ya. Tupperware sama yang sekarang itu apa kayak obat-obatan herbal gitu. Oh gitu, oke. Jadi multi level marketing itu ya. Jadi tapi kalau tadi kan, iya. Tapi sistemnya ini yang jelas ya, maksudnya dibuat bukan untuk, Yang sistemnya jelas. Sistemnya gimana Mas? Jelas. Ya. Oh iya. Maksudnya ada dua tapi bukan menjual barang yang tidak ada. Bukan menjual yang harus menjual maksudnya bukan enggak gini, maksudnya sebagai member itu hanya mungkin dipakai sendiri untuk menjadi reseller. Untuk menjadi bukan untuk menjadi reseller, mungkin untuk dipakai sendiri atau gitu, keluarga. Oke. Jadi sebagai untuk MLM ini juga macam-macam ya, maksudnya ada yang memang melakukan bisnisnya sehingga nanti ya kalau melakukan bisnisnya berarti harus beli produk, harus menjual juga, harus melakukan sistemnya juga. Ada yang mungkin sebagai member hanya untuk dipakai sendiri sekeluarga, ada yang memang untuk ya melakukan bisnis atau apa untuk mencari pertemanan dan lain sebagainya, kan memang motifnya macam-macam. Akan tetapi perlu diketahui bahwa ya ini yang tadi sudah disinggung sedikit sama Denny tadi, bahwa ya harus jelas produknya, bukan produk yang apa namanya abal-abal atau tidak ada produknya, hanya menawarkan sistem atau menawarkan keuntungan yang tercatat saja. Jadi secara real tidak ada produknya, ya itu yang perlu diketahui ya. Jadi bahwa multi level marketing itu sebenarnya bagus tidak menurut kalian? Halo? Gimana Bu? Multi level marketing ini menurut Adis bagus enggak? Iya itu Bu, kalau buat produknya sih ada yang bagus. Maksudnya ya kalau pas kita butuh, maksudnya sangat berguna lah. Tapi
kalau yang lainnya kan ada yang produk abal-abal gitu, bisa malah merugikan kita sebagai konsumen. Betul ya. Jadi hati-hati aja kalau pakai MLM. Tambahin Dis. Jadi Ya, kalau oke, Mas Denny. secara sistem itu MLM kan menjanjikan reward kepada yang bisa mengajak member baru ya Bu. Kan secara sistem kan dia ada apresiasi dari atasan ke bawahan, ke bawahnya lagi ada apresiasi dan penghargaan khusus lah. Tapi yang sering terjadi di lapangan itu kadang orang memanfaatkan Bu. Memanfaatkan dengan menjual produk, nantinya ini kamu dipaksakan untuk menjual lagi, terus sebisa mungkin kamu harus mendapatkan member untuk agar kamu mendapatkan keuntungan lebih dan cepat. Ya, Jadi oke. ada unsur pemaksaan yang menjadikan multi level marketing ini terkesan image-nya jelek. Image-nya jelek. Oke, betul. Jadi memang ya perlu kita ketahui bahwa memang untuk multi level marketing ini juga macam-macam ya. Yang pertama tentu kita harus tahu produknya, tahu sistemnya. Yang sistem yang dipakai itu apakah selalu tutup poin di akhir bulan, apakah selalu nol di awal bulan. Nah, itu juga yang perlu diketahui. Apakah nanti bisa berkelanjutan atau bagaimana ya. Tentunya semua biasanya kalau multi level marketing selalu pakai hitungannya kan dihitung poin, dalam artian nominal yang kita beli, produk yang kita beli dengan nominal yang kita keluarkan itu kan dihitung poin, dalam artian satu poin mungkin berapa ratus atau berapa ribu atau berapa puluh ribu seperti itu ya. Itu yang perlu diketahui. Biasanya mungkin yang diceritakan Mas Denny tadi terkesan unsur memaksa agar segera dapat member untuk menjual itu biasanya yang mungkin tutup poin di setiap bulan. Jadi tiap awal bulan nanti dia nol lagi, otomatis kan mengejar ya. Mengejar itu dari sisi yang memang kurang dalam artian ya kurang baik menurut sebagian orang kan begitu. Ada unsur pemaksaan sehingga kita rasanya ya memang harus ngoyo gitu. Ya. Halo? Kok sudah sepi? Iya, Bu. Ya, seperti itu atau ada pendapat lagi? Belum mandi, Bu. Belum, gimana? Kalau menurut saya sih kalau terlalu memaksakan nggak begitu dipaksakan sih Bu. Soalnya beberapa kali Bu saya ikut MLM itu ya cuma buat diri sendiri aja. Maksudnya buat keluarga aja, nggak yang harus nyari orang, harus itu enggak. Cuma emang dianjurkan kayak gitu biar kita bisa dapat untungnya gitu. Iya, jadi nggak semuanya seperti itu, tapi ada beberapa yang melakukan praktek seperti itu sehingga image MLM ini jadi jelek di masyarakat karena ada oknum tersebut, seperti yang sering terjadi di sempat viral di Bojonegoro ini. Produknya nggak seberapa tapi harganya di luar nalar manusia. Bahkan kita harus dipaksa ya segera dapat member, segera menjual ya, karena ya, itu biasanya dengan rayuan-rayuan lah Bu. Iya, strategi itu. Ya itu kembali lagi biasanya sistemnya yang tutup poin setiap akhir bulan, sehingga kan ya harus berupaya kan begitu. Ya jadi memang kan macam-macam. Oke. Nanti ada yang mau ditanyakan mungkin? Sebelum saya akhiri, kita bahas lagi terkait multi level marketing minggu depan ya. Jadi multi level marketing ini sangat luar biasa. Jadi sebenarnya kalian sebagai mahasiswa ya harus pahami nih, karena di sini kan ada nilai yang ditawarkan, ada plus minusnya, keuntungan kelebihan. Dan di sini ada baik itu produk ataupun jasa yang memang secara sistem ya banyak yang sukses, tapi juga memang ada yang tidak sukses karena memang ya ada beberapa faktor kan begitu. Kembali lagi kepada individu dan sistem yang ada. Ya, ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak, Bu. Tidak, cukup. Kita lanjutkan minggu depan ya terkait untuk multi level marketing. Jam 5:10 katanya pada belum mandi, pada belum sholat. Ya. Oke, halo, saya absen lagi. Hari. Ya, Bu, saya mau mandi, Bu. Sebentar. Abu Nasikin? Hadir, Bu. Hadir. Adrian sudah? Masih nyimak? Halo? Adrian?
Masih, Bu. Bu. Masih, oke. Rica Dir. Kurniasari. Rica Masih, Kurniasari. Bu. Masih. Jelin. Masih. Jelin. Kemana Jelin? Mandi. Denny Rustamaji. Ya, Bu. Oh, sudah. Den. Oke. Mandi, Jalin. Jelin. Denny Rustamaji. Ya, Masih Bu. nyimak ya? Oke. Masih. Mas Dodi. Dodi. Mana ini? Adis. Oke ya. Karena mengingat jamnya juga sudah jam 5 lebih. Ya. Untuk multi level marketing nanti kita bahas di minggu depan, insya Allah minggu depan tatap muka ya. Untuk perkuliahannya nanti kita bahas sedikit sama terkait materi minggu depan sama tugas untuk semester ini ya. Nanti kita bahas bagaimana tentang multi marketing. Saya senang kalau membahas ini juga ya, karena di sini ada nilai-nilai yang bisa kita ambil ya dari multi level marketing ini, dan di sini juga ada multi level marketing dalam bentuk barang ataupun jasa ya. Oke. Kita lanjut minggu depan ya untuk materi manajemen pemasaran. Iya, Bu. Bu Fatin, besok itu dari Ya. apa luring? Besok tatap muka. Jadi besok perkuliahan tatap muka ya. Jangan lupa ya. Jadi makanya saya menjawab tatap muka karena luring sama tatap muka itu menurut ahli bidang IT itu beda. Makanya kan saya menjelaskan tatap muka bukan luring. Saya pernah bilang luring ternyata beda. Maksudnya beda itu kalau luring itu seperti video conference lewat TV itu luring. Kalau secara online gini daring. Tapi kalau tatap muka ya tatap muka ya, pertemuan perkuliahan langsung tatap muka seperti itu ya. Halo? Iya, Bu. Ya, Masuk oke ya, amin. informasinya, Bu. Ya, betul. Oke. Oke, sampai di sini dulu untuk mata Bu, kuliah berarti manajemen. besok ke kampus. Iya, tatap muka. Neng warung kopi. Ya, besok tatap muka Karo ya, jangan catur. lupa ya. Nggak usah saya infokan lagi. Insya Allah, oke. Sampai ketemu di hari berikutnya, pertemuan berikutnya. Saya akhiri dulu untuk mata kuliah sore ini. Manajemen pemasaran, semoga diskusi, materi, dan diskusi yang saya sampaikan, masukan-masukan, pendapat dari kalian semua, menambah referensi, pengetahuan, dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan, ada tata bahasa yang kurang berkenan ya, mohon dimaafkan. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai ketemu di perkuliahan berikutnya, materi berikutnya atau hari berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Bentar ya. Main kali, Mbak. Saya suka sama sekarang. Oke, ini. Ini satu-satu mampir sini, Mbak.